Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen dan dia dapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Diskon voucher, pimpinan maaf, Pak Wamen maaf. Ini yang mereka sebut promo. Betul Ibu? Betul Bapak? Promo ini mereka potong dari 20% atau mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi? Promo ini mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi. Promonya berapa? 3.000. Biaya aplikasi berapa? 2.000. Perjalanan aman berapa? 1.000. Itulah yang jadi promo mereka. Maaf Pak Wamen, izin pimpinan saya teruskan sedikit. Ganti yang tadi. Oke. Biaya perjalanan 81.000, betul? Dari situlah 20% dipotong. Tapi ada biaya jasa aplikasi berapa? 10.000 rupiah. Tadi motor 2.000, ini mobil 10.000 rupiah. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada. Satu trip mobil 10.000 rupiah, 6.000 rupiah, 9.000 rupiah, berbeda-beda tuh. Oke. Ada biaya lokasi 18.000 rupiah. Ini dasar hukumnya apa? Ada yang bisa jawab Pak? Ibu? Dasar hukum biaya lokasi 18.000 rupiah ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada kalau mobil ada 10.000 rupiah tambah 18.000 rupiah tambah perjalanan aman 1.000 rupiah, ada paling tidak di data ini 29.000 rupiah dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sudah selesai? Izin sebentar lagi pimpinan. Ada diskon voucher? Ini promo? Berapa diskon vouchernya? 12.000. Dari mana didapatkan? 10.000 tambah 1.000 rupiah. Ditambah 10.000 lagi diambil entah dari angka yang mana. Ya. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen dan dia dapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Promo itu dia ambil dari angka-angka yang tidak punya dasar hukum. Please, Pak Wamen. Ini ada suaranya? Coba, bisa ada suaranya? Tampilkan suaranya bisa? Ambilkan yang satu video. Satu lagi. Ada video lain. Ya, Pak, besarkan suaranya. Itu kan suaranya mati tuh. Coba dihidupkan. Kita dengar sama-sama, Pak. Betapa jahat. Bayar 19. Dari awal, tolong dari awal. Ongkosnya. 5.000. Coba Pak, ada tulisannya Pak. Padahal saya, mana sih Pak? Itu di bawah pendapatan. Silau ya, pendapatnya cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya Iya. bayar 19.200. Bapak dapat 5.000. 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa cukup Pak Diet sudah menjelaskan Sebentar, semuanya. sedikit pimpinan, saya jelaskan ini apa.
Ini adalah tarif hemat. Tarif hemat itu begini Pak Wamen. Kalau saya driver, maaf saya agak terganggu Pak. Kalau saya driver, untuk bisa ikut tarif hemat saya harus bayar Rp20.000 per hari. Kalau saya bayar Rp20.000 per hari, saya ikut serta dalam program tarif hemat mereka. Berapa saya dibayar? Setiap kali antar barang Rp5.000. Berapa aplikator terima? 19.200. Berapa yang mereka potong? 14.200 ke jam. Oke. Itu tarif hemat paket goceng. Orang supir driver bilang aceng. Aplikasi goceng. Satu barang Rp5.000. Tapi kalau double order, barang kedua tidak 5.000. 2.500. Sangat biadab. Barang pertama 5.000, lalu ditelepon lagi dia, kamu ambil lagi barang kedua ya. Barang keduanya 2.500 Pak Wamen. Tolong, ini bukan untuk Adian, ini bukan untuk Pak Lazarus, ini bukan untuk kita di DPR, ini untuk 20 juta jiwa di luar sana. Please, kita lawan. Tolong Pak Wamen. Ini bukan bagi-bagi proyek, bukan. Ini 20 juta jiwa di sana. Bergantung pada ketokan kita di sini. 48 orang di sini. Palunya menentukan nasib 20 juta orang di sana. Ayo kita ketok dengan berani. Terima kasih pimpinan.